tidur. Ini bukan rumah biasa, tapi rumah yang menyimpan banyak nilai budaya dan sejarah dari suku Tidur. Yuk kita belajar sama-sama. Rumah adat Tidung yang disebut Rumah Balai ini memiliki sejarah panjang dan erat kaitannya dengan kebudayaan dan cara hidup masyarakat Tidung di Kalimantan Utara. Rumah ini bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga berfungsi sebagai tempat berkumpul, musyawarah, dan tempat pemuka adat. Tujuannya untuk melestarikan budaya yang hampir hilang karena zaman semakin modern. Sekarang rumah ini jadi pusat kegiatan adat, budaya, dan juga tempat wisata budaya di Kota Tarakan. Banyak orang kira Balai Mayo itu nama satu rumah saja, padahal Balai Mayo adalah nama untuk keseluruhan kawasan rumah adat suku Tidung. Jadi, bukan cuma satu bangunan, tapi satu kompleks yang menunjukkan cara hidup dan nilai-nilai masyarakat Tidung pada zaman dahulu. Rumah balai terbuat dari kayu ulin, kayu yang sangat kuat dan tahan lama. Bangunan ini dibangun menghadap utara dengan pintu utama ke arah selatan. Pintu sampingnya arah utara melambangkan kedewasaan dan kebijaksanaan. Karena di utara matahari tidak langsung menyinari, simbol keteduhan hati. Sedangkan pintu selatan terbuka lebar sebagai lambang keterbukaan dan keramahan terhadap tamu. Setiap tamu yang datang akan disambutkan di meja panjang dan di kursi besar. Ini jadi simbol keterbukaan dan kebersamaan suku Tidung. Di sini, tamu-tamu penting diterima secara adat dengan penuh kehormatan. Ambir kiri atau ambir kikait di rumah adat Balai Tidung berfungsi sebagai tempat menerima masyarakat yang ingin mengadukan perkara atau masalah adat. Ruangan ini digunakan untuk mendengarkan pengaduan dan menerima laporan dari masyarakat sebelum proses musyawarah adat dilakukan. Ambir Kimadot adalah istilah untuk ambir kanan dalam rumah adat suku Tidung. Fungsinya adalah sebagai tempat beristirahat, berkumpul, dan berdamai setelah selesai perkara adat. Ini adalah Balai Denandu. Balai Denandu ini berfungsi sebagai kamar tidur anak perempuan.
sebagai kamar tidur anak laki-laki. Nah, sekarang kita berada di Balai Rum. Balai Rum di dalam rumah adat Baloi Tidung berfungsi sebagai tempat pertemuan dan musyawarah, terutama untuk menerima tamu atau menyelesaikan masalah adat. Ruangan ini juga digunakan untuk kegiatan sosial dan budaya masyarakat Tidung. Dalam rumah adat Tidung, Baru atau sungai kecil biasanya berfungsi sebagai sumber air bersih. Baru digunakan oleh masyarakat Tidung untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari seperti untuk memasak, mandi, dan mencuci. Baru juga digunakan dalam beberapa upacara adat seperti upacara panen, pernikahan, dan upacara kematian. Selain didominasi oleh warna coklat karena terbuat dari kayu lilin, di dalam rumah ini juga dihiasi oleh warna khas suku Tidung, yaitu kuning yang melambangkan kehormatan, hijau untuk kedamaian, merah untuk keberanian, dan putih untuk kesucian. Nah, semua bangunan di kompleks balai ini dihubungkan oleh jembatan kayu yang disebut Jamban Kimagor. Jembatan ini bukan sekedar penghubung fisik, tetapi simbol bahwa kehidupan orang Tidung itu saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan. Rumah adat Baloi adalah warisan budaya yang sangat berharga. Dari sini kita belajar arti saling menghargai, musyawarah, dan menjaga tradisi. Yuk, jaga budaya kita agar tidak kehilangan dan terus diwariskan untuk generasi berikutnya.